belajar tentang apa nih, anti turunan. Oh ya, by the way, ini tuh aku si PPT-nya bakal nyambung terus, jadi mungkin aku bakal share di link Canva-nya aja ke kalian. Jadi ini nanti bakal ngelanjut terus gitu. Sampai beres. Kalau nggak salah tuh sebulan full kalian tuh belajar integral. Jadi nanti buat PPT-nya tuh sama di satu tempat gitu ya. Oke, ini nanti kalau kalian mau, ini tinggal pencet gitu di daftar isinya tuh. Gitu, oke. Jadi tadi lah ya, hiburan. Hiburan yang sangat singkat. Oke, jadi buat pertama ini kita bakal belajar tentang integral tertentu. Integral itu apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya arti turunan ya disebutnya. Ya sama aja. Arti turunan itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi si anti turunan ini ya istilahnya tuh kebalikan dari turunan gitu. Jadi kalau kalian punya fungsi, ya terus tuh kalian turunin, kan hasilnya jadi segini ya. Benar. X kuadrat tambah 5, kalian turunin. Ya, kayak gitu. Jadi si 1/3-nya tuh, terbalik, 1/3 tuh diturunin jadinya X kuadrat tambah 5. Nah, jadi 1/3 X pangkat 3 tambah 5X tambah 2 ini, itu tuh anti turunan dari X kuadrat tambah 5 gitu. Jadi dibalikin. Kalau biasa kan kalian turunin, sekarang dibalikin. Tuh. Makanya dinamainnya anti turunan. Ya. Oke. Nah, jadi sifat fundamentalnya dari anti turunan itu dia punya banyak gitu. Jadi satu fungsi misalnya yang kayak 3x kuadrat, ya itu tuh kan anti turunannya itu x pangkat 3. Ini diintegralin. Sebelumnya kalian ada yang belum pernah belajar integral nggak? Kayak konsepnya gitu. Ada yang belum pernah? Udah kemarin di pertemuan kemarin, Kak. Oke, ya. Jadi intinya gitu lah ya. Kalau aku dirasa kecepatan, bilang aja guys. Oke, jadi si X pangkat 3, ya, kalau kalian turunin, itu kan jadi segini kan. Nah, itu tuh bisa banyak gitu. Maksudnya kayak X pangkat 3 minus 5 bisa diturunin kan jadinya 3X kuadrat, ya kan. X pangkat 3 tambah 2 itu diturunin jadinya tetap 3X kuadrat kan. Nah, gitu. Jadi sifat si anti turunan ini dia tuh punya banyak gitu. Maksudnya satu fungsi itu pasti punya banyak anti turunan. Nah, itu tuh yang disebut sama integral tertentu gitu. Jadi kalian tuh nggak tahu sih belakangnya tuh berapa gitu. Bisa aja nggak ada kan, bisa aja kosong, bisa aja ada gitu. Kayak gini ya. Kan X pangkat 3 diturunin 3X kuadrat. Tapi ini juga bisa gitu. Nah, makanya si angka yang kita nggak tahu itu tuh dinamain C. Tuh. Jadi ditambah C. Ya, C itu kan bisa plus, bisa minus, intinya itu sebuah konstanta. Gitu. Makanya kalau kalian lihat tuh setiap kalian integralin sesuatu, itu tuh ada belakangnya kan, ada tambah C. Nah, itu. Begitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang aturan integrasi. Sebenarnya ini bakal kayak mengalir gitu, kayak turunan. Awalnya juga kan ada bingung kan, cuman kalau udah latihan terus tuh nanti bakal kebiasa sendiri. Kayak jadi yang pertama itu konstanta. Jadi kalau ada konstanta, ya kalau kalian diintegralin tuh tambahin X di belakangnya. Ya, terus tambah C. Ini mah wajib ya, tambah C. Gitu. Jadi misalnya tuh integral atau anti turunan dari 2 gitu. Ya, 2 dx. Berarti kan jadinya 2x gitu. Ya. Intinya kalau kalian bingung, kalian tuh balikin lagi ke turunan. Ya, jadi 2x turunannya berapa? 2 kan. Berarti 2 integralnya 2x gitu. Dibolak-balik aja. Kalau pangkat ya, berarti kalau turunan itu tuh kan n-nya tuh di minus 1. Ya, ingat ya, mesti ingat kan turunan. 3x kuadrat. Si pangkatnya ke depan, terus dia di minus 1 gitu kan, pangkatnya. Nah, ini juga sama. Nggak, ini ada beda. Soalnya ini tuh ditambahin 1 gitu. Ya, kebalikannya. Jadi 1 per n tambah 1 gitu. Oke. X pangkat n tambah 1. Ya, n tambah 1. Pokoknya semuanya tuh ditambahin 1. Nah, terus kalau logaritma yang 1 per X ya. Jadi kalau ada 1 per X, itu tuh kalian jadiin ln X. Kan ln X itu turunannya 1 per X kan.
Nah, kalau aturan eksponensial ini tuh si K-nya ditulis, jadi jadi 1 per K dikali soalnya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya, jadi kayak 3 ya. Kalau integral dari 3 dx, berarti kan tinggal tambahin X ya. Terus 17, berarti si N-nya itu ditambah 1, berarti kan jadi 18. Ya, jadi 1 per 18, X pangkat 18. Gitu. Nah, ini kalau akar X ya, akar X kan X pangkat setengah. Kalian balikin dulu, jadinya X pangkat minus setengah. Nah, terus dipakai ke yang tadi ya, pakai yang aturan pangkat ini. Oke, gitu. Ya, gitulah ya bisa. Nah, ini kayak tadi ya, pangkat minus 3X. Berarti kan 1 per K. K itu apa? K itu angka di depan X. Berarti kan minus 3. Ya, jadinya minus 1 per 3. Tuh. Oke, nah sekarang aturan aljabar. Jadi, kalau aljabar itu kayak ada penjumlahan, selisih, sama kelipatan konstanta. Ya, jadi kalau ada KFX itu kan berarti 2 dikali 1 fungsi atau kayak 3 dikali 1 fungsi. Nah, itunya bisa pindah ke depan gitu. Ya, jadi kalau ada kayak gini, si X-nya atau si K-nya itu pindah ke depan gitu. Kalau penjumlahan ya berarti dua-duanya bisa masuk ke dalam. Jadi si integral fx dulu, terus baru ditambahin integral gx ya. Sama kalau selisih juga. Oke, ini contohnya ya. Jadi kan berarti ini bisa dicobain satu-satu. Ini sama aja kayak turunan ya. Kalau ada terpisah gini, berarti kalian integralin satu-satu. Ya, berarti dari 2x pangkat 5. Ini kan aturan pangkat ya, pakainya. Berarti 2 per 5 tambah 1 kan? 5 tambah 1 itu 6. Ya, jadi 2 per 6, x pangkat 5-nya ditambahin 1, kan n tambah 1. Ya, jadi 2 per 6, x pangkat 6. Jadinya 1 per 3, x pangkat 6. Gitu. Sama ya ini sisanya. Ya, gitulah ya. Oke, kita latihan lagi, satu lagi. Nah, ini tentang nilai awal. Oke, jadi yang mana sih? Nah, ini ya masalah nilai awal. Jadi, kalau masalah nilai awal tuh intinya kalian tuh tahu. Maksudnya, biar apa sih masalah nilai awal tuh? Jadi kalian tahu si nilai pas awalnya atau kayak X0-nya gitu ya. Biar apa? Biar tahu si C-nya gitu. Oke, jadi misalnya yang A ya, nomor 1. Jadi katanya suatu produk itu punya fungsi biaya marginal. Kalau biaya marginal itu kan berarti C aksen ya, turunan dari cost kan. Ini masih nyambung sama turunan. Ya, berarti kalau fungsi biaya marginal itu C aksen Q kan. Nah, berarti ini kalian tulis dulu. Nah, terus yang ditanyanya itu, pertama dikasih tahu dulu nih, total biaya yang dibutuhin buat memproduksi 2 unit pertama. Nah, itu kan dia jadi nilai awal kan. Ya, jadi C2 ya kan, itu tuh harganya 900 katanya gitu. Nah, jadi kalian tahu C2 itu 900, yang ditanya itu ditanya yang 5 unit pertama, berarti kan C5 itu berapa kan. Nah, oke, pertama tuh kan kalian harus tahu dulu C-nya itu apa, fungsinya. Berarti kan harus diintegralin sini ya. Jadi kalian integralin si 3Q kuadrat. Berarti kan itu jadinya Q pangkat 3 kan? Ya, 3 per 3 Q pangkat 3 ya kan? Nah, terus ini 60Q. Berarti kan 60 per 2 Q kuadrat kan? Minus 60. Gitu. Nah, ini ada C-nya. Ya. Karena ada C-nya, kalian cari dulu pakai si nilai awal ini. Jadi masukin si C2. Berarti 2 pangkat 3 dikurang 30 bla 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 itu sama dengan 900. Nah, ini ketemu C-nya itu ternyata 212 gitu. Kalau udah ketemu si C-nya, kalian masukin lagi ke persamaan awal, baru bisa cari C5 itu berapa gitu. Kayak gitu intinya tuh yang bab ini rada gampang sebenarnya. Cuman pasti mirip-mirip tuh intinya kalian cari C terus ya maksudnya yang subbab ini ya masih gampang gitu. Ini sama ya. Sama ini gerak sepanjang garis. Jadi itu kalau kecepatan itu kan dia turunan 1 ya. Jadi kalau kecepatan itu turunan 1, terus percepatan itu turunan 2 atau akselerasi gitu. Nah, jadi kalau kalian ketemu percepatan gini, itu artinya dia turunan 2. Sama aja sih ininya. Oke, balik lagi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Konsepsi integralnya sendiri.
Oke, aman ya. Nah, sekarang itu kalian belajar tentang metode substitusi ya. Jadi kan kalau tadi masih gampang ya, X pangkat 7 berarti tinggal 1/8 X pangkat 8 gitu. Nah, kalau ternyata fungsinya tuh kayak gini, jadi 3X tambah 5 pangkat 7. Ini gimana? Ini tuh kan sama aja kayak pas kalian belajar di, apa tuh, yang kayak aturan rantai dan sebagainya kan di turunan. Nah, sekarang ini slide-nya belum masuk ya. Bentar ya guys, udah mulai. Oke. Ya gitu ya, jadi kalau sekarang itu tuh metode substitusi gitu. Sama itu tadi kompleks intinya integralnya gitu. Nah, jadi pertama ya step 1 tuh kalian harus cari dulu U-nya berapa. U-nya apa gitu. Kalian pilih gitu, U-nya apa. Jadi kalau misalnya buat ini ya, buat soal berarti kan U-nya 3X tambah 5 kan, ya gitu. Jadi pokoknya kalian cari biasanya tuh milih U yang lebih kompleks gitu. Jadi yang paling rumit itu jadi U-nya. Gitu ya. Oke. Habis itu kalian ubah si variabelnya dalam bentuk U. Jadi maksudnya si soalnya itu kalian ganti semua jadi DU gitu. Oke. Baru tinggal diturunin. Ya gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi kan ini ada 2 ya. 8X dikaliin sama 4X minus kan kata aku. Berarti yang lebih kompleks apa? Berarti yang belakang ya kan 4X kuadrat minus 5. Berarti U-nya kalian masukin 4X kuadrat minus 3 yang ini kan. Ya. Nah, di situ kalian cari. Step 2 itu cari DU-nya kan. Ini tadi mana? Dan cari bentuk DU kan. Berarti kalian cari DU itu apa? DU itu turunan dari U kan. Berarti turunin dulu sih 4X kuadrat minus 3. Ya, jadi 8X terus X-nya. Kenapa? Soalnya fungsi U terhadap X tuh. Jadi harus ada DX-nya. Itu kalian tinggal masukin semuanya. Si fungsinya itu harus dalam variabel U ya kan. Berarti apa yang diubah? Berarti kan ini 8X ya. 8X kali U kali 5 ya dikaliin dx. Dx itu apa? Dx tadi kan kita udah ubah ya ini. Berarti dx itu kan du per 8x. Nah, 8x-nya bisa dicoret. Jadinya sisa u pangkat 5 du gitu. Ini harus kayak gini dulu ya, udah sampai satu variabel baru kalian bisa integralin gitu. Kalau di sini ya, di sini masih ada x ya, berarti itu kalian belum bisa integralin gitu. Nah, kalau udah kayak gini tinggal diintegralin biasa ya, 1 per 5 tambah 1 kan ya, n tambah 1 u pangkat 6. Tuh. Jangan lupa si U-nya dibalikin lagi ke awal, 4X kuadrat minus 3. Jadi ini tambahin cek. Oke. Ini juga sama ya. Jadi kalau kalian lihat soal ini, yang lebih ribet itu yang mana? Yang pangkat kan ya. Ini pangkat X pangkat 4 tambah 2. Nah, berarti itu jadi U-nya. Kalian masukin U-nya X pangkat 4 tambah 2. Ya, berarti kalian cari dulu turunan dari U. DU kan. DU itu 4X pangkat 3 DX gitu. Nah, terus tinggal diubah ya si ininya. X pangkat 3, pangkat U, ya, baru DX-nya diubah. Jadi yang DU itu tadi. Gitu. Ini sama ya. Pokoknya kalian cari si DU-nya tuh yang lebih ribet gitu. Ya. Sebenarnya, ya benar deh. Oke, udah. Udah deh, udah habis. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Sebelum kita masuk ke soal. Aman ya guys berarti. Oke. Oke, kalau aman kita bahas soal ya. Nah, jadi aku bakal bahas tiap nomor kayak 3 biji kali ya. Biar kalian lebih ini. Oke, Jamboardnya tadi aku udah share ya di chat. Buat yang tadi belum ini aku share aja. Terus Canva-nya nanti aku bakal share di grup ya. Oke, sebentar ya. Kalian ada yang mau request dulu nggak dibahas nomor berapa? Dari yang satu. Mana sih? Ya ini, ini. Ada yang mau dibahas nggak?
Nomor 1 masih bisa lah ya. Masih gampang harusnya. Coba yang 1E, Kak. Yang 1E, oke. 1E, terus ada lagi nggak yang mau ini? Udah kayaknya, Kak. Oke, berarti sisanya bisa. Yaudah, aku sekalian contohin satu nomor kali ya, biar lebih kebayang. Jadi, aku contohin yang gimana ya? Yang gampang dulu ya, yang D sama yang tadi apa? 1E ya? D yang sama E. Oke. Oke, jadi 1D. 1D. Mana sih tadi? FT ya kan sama dengan T pangkat minus 3/2 tambah T kuadrat. Nah, gini ya. Kayaknya aku share-nya ini aja deh. Bisa nggak sih? Biar nggak usah bolak-balik. Guys. Oke. Sekarang yang kelihatan Jamboardnya kan? Ya nggak? Iya, Kak. Oke, gini aja. Nah, gini ya. Jadi kalau ada yang per-peran ya, kalian jangan bingung. Jadinya dijadiin gini dulu. Biasanya aku kayak gini biar lebih gampang. Ditambahin T kuadrat. Berarti kan kalau mau cari integralnya, ya, ini tinggal dipakai yang aturan pangkat. Ya. Berarti kan setengah dikali 1/n itu kan minus 3. Ya, n-nya ditambahin 1. Nah, terus si pangkatnya ditambahin sama 1. Berarti kan tambah 1. Nah, ini juga sama. Jadi 1/n tambah 1, ya, T pangkat 2 tambah 1 tambah C, gitu. Nah, jadi ini udah tinggal diselesain. Ya, ini kan minus 3 tambah 1 minus 2, berarti minus 4. T pangkat minus 2, ya, ditambahin 1/3 T kuadrat. Tambahin C. Nah, ini T pangkat 3. Gitu ya. Jadi yang simpelnya gitu. Oke, sekarang yang udah apa? Yang D ya. Yang E. Cara mana sih tadi soalnya? Oke, jadi yang E itu katanya E pangkat T minus 3T ya. Kalau E kan pakai yang tadi ya rumusnya. Pakai yang 1/K itu. Nih, E pangkat T minus 3T. Oke, berarti pertama si E-nya dulu kan. E pangkat T itu di apa? Jadinya kan 1/K. K itu apa? K itu bilangan di depan E kan. Ya, bilangan di depan T. Ini kan di sini. Dia nggak ada kan. Jadi 1 gitu. Jadi K-nya itu 1. Nah, habis itu apa? Tulis ulang si soalnya. Pokoknya kalau fungsi eksponen gampang. Jadi tinggal 1 per bilangan yang di sebelah si ininya. Si apa? Si T-nya. Tuh. Ya, jadi 1/1 pangkat T. Ya, habis itu tinggal sebelahnya mah kayak biasa. 3 per, ini kan pangkat 1 ya, T pangkat 1. Jadinya 3/2 T pangkat 2. Gitu. Kayak gitu ya, yang ada lagi nggak yang mau dibahas nomor 1? Atau bisa? Kayaknya masih bisa sih ya, nomor 1. Nah, terus jangan lupa ya, ini tuh kan katanya periksa jawabannya dengan mendiferensialkan. Berarti pas kalian udah ketemu ya, kalian tuh turunin lagi gitu. Ya, jadi dari integral dibalikin lagi ke turunan. Tuh. Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 kalian ada yang mau request nggak? Mau dibahas nomor berapa aja? Nomor 2 juga masih gampang kan? Nggak ada yang mau request, guys? Kalau nggak ada, aku yang pilih. Oke, bentar. Kalau enggak Mm-mm. E, yang G.
Yang E sama G. Ya. Oke. Ada lagi kah? Ini kan sebenarnya belum pakai substitusi ya, kalian tuh masih bisa ngakalin gitu. Yang E, yang G, terus udah kita bahas yang E sama yang G ya. Oke, 2E itu katanya F 3E pangkat X tambahin X akar X dx. Ini kan. Nah, jadi kalau ada akar gini ya, X akar X ya, kalian tuh ganti dulu gitu. Jadi ini tuh kan bisa aja ditulis kayak ini kan. 3E pangkat X ditambahin X ya dikaliin sama X pangkat setengah gitu kan. Nah, X tuh kalau ini eksponen ya. Ingat nggak kalau ada 2 pangkat 1 dikaliin 2 pangkat 2. Berarti kan ini pangkatnya tambahin ya. Tuh. Nah, ini juga sama. Ini tuh masih fungsi eksponen. Maksudnya aturannya. Jadi ini kan X pangkat 1 ditambahin 1 per 3. 1 per 2. Jadinya 3 per 2. Ya, X gitu. Kalau udah kayak gini gampang ya. Jadi kan kalau ada E, ingat E itu 1 per K kan. K itu di sini kan nih. Nah, di sini nggak ada kan. Berarti tinggal 1 aja. Tuh. Di situ ditulis ulang. Nah, ditambahin sama 3 per 2. Berarti kan 1 per 1 tambah 3 per 2. Ini kalau kalian takut salah, buat aja dulu kayak gini ya. 3 per 2 ditambahin 1. Nah, tambah C. Nah, ini kan jadinya 3E pangkat X ya. Tambahin 1 per 1 itu kan 2 per 2. Ya, 2 per 2 ditambah 3 per 2, jadinya 5 per 2 kan. Nah, terus 3 per 2 tambah 1. 3 per 2 ditambah 2 per 2. 5 per 2 tambah C. Nah, ini karena 1 per ya, berarti dibalikin kan. Jadinya 2 per 5, X pangkat 5 per 2 tambah C. Itu ya yang E. Oke, sekarang yang tadi itu yang G ya. Oke. Yang G itu katanya integral dari 3T kuadrat minus, ini juga sama nih. Jadi kalau ada akar-akar tuh jangan bingung, tapi kalian ganti dulu sih bentuknya. Ya, jadi kalau ada akar kalian ganti bentuknya jadi pangkat berapa gitu. Ya. Nah, ini kan bisa aja ditulis 3T kuadrat minus 5T pangkat setengah kan. Ya, tambahin 2 GT. Tuh, kalau udah kayak gini tinggal kayak biasa berarti kan. Ya, berarti tinggal 3 per 2 tambah 1 ya, 3. Pangkat 3 ya, yang ini juga sama kan, berarti tinggal 1 per 5 per tambah setengah, T pangkat, misalnya kan, per setengah tambah 1, tambahin, kalau 2 tuh gimana jadinya? 2T gitu kan. Ya. Nah, jangan lupa kasih si C-nya gitu. Di belakang. Nah, ini tinggal diberesin aja. Oke, sampai sini ini enggak? Ada yang bingung nggak? Ini ada yang salah ngitung. Bentar ya. Harusnya tuh jadinya 3. Ininya kan 2 per 3 akar 5 gitu. Oh, bentar. Ini tuh kan 5 akar 5T ya. Berarti itu tuh bisa dipecah gitu. Jadinya akar 5 sama akar T gitu kan. Itu kan dipecah. Jadi kalian bisa nulisnya dipecah juga gitu. Jadinya akar 5 dikaliin sama T pangkat setengah gitu. Ya. Ditambahin 2. Ini aku ulang lagi ya. Jadinya kan 3 per 3T pangkat 3. Nah, terus akar 5-nya ditulis sama ya. Baru dikaliin 1 per 1 tambah setengah gitu. T pangkat 3 per 2. Baru ditambahin 2T tambah C. Gitu. Kayak gitu ya, guys. Kak, ini di layar aku aja yang punya kakak nggak gerak atau di yang lain juga? Oh, nggak gerak.
Baru sampai 3 per Bentar. 3 T pangkat 3. Tapi nggak tahu di yang lain. Nah, sekarang udah berubah belum? Udah ya? Udah. Oh, berarti aku nggak bisa sambil lihat soal. Oke. Ya, gitu ya. Jadi si akar 5-nya sama akar T-nya dipisah dulu gitu. Kalau bingung. Nah, ini kan jadinya tinggal 3. T pangkat 3 dikurangin. 1 tambah setengah itu kan 3 per 2 ya. Berarti kalau dibalikin jadinya dikaliin 2 per 3. T pangkat 3 per 2 tambah 2T tambah C. Oke. Yang nomor 2 ada lagi nggak yang mau dibahas? Sebelum kita masuk ke metode substitusi. Oke, aku lanjut nomor 3 ya. Yang 3 ini masih gampang nih, masalah nilai awal. Aku contohin satu ya, guys. Oke, jadi katanya DY per DX, bentar ya, aku tulis soal dulu. 3A DY per DX, ini sama aja ya, kalau nilai awal tuh tinggal dimasukin berarti. 3X min 2, katanya Y-nya kan 2. Terus tuh si X-nya minus 1. Ya, berarti kalau kalian mau cari Y sama dengan Fx, berarti itu kan integralnya, ya. Ini aku yang nge-like kayaknya. Jadi kalian integralin dulu. 3x minus 2 dx gitu. Nah, ini kan kalau diintegralin jadi 3x kuadrat ya minus 2x tambah c. Ya. Nah, habis itu gimana? Kan ini tuh y ya. Kalian tuh mau cari si fungsinya y sama dengan fx-nya itu. Ya, jadi masukin dulu y-nya itu 2 kan tadi di soal. Terus x-nya itu minus 1. Berarti minus 1 kuadrat ya. Ini minus 1 tambah c. Nah, kalian cari dulu si C-nya itu berapa. Berarti kan ini 3 per 2 tambah 2 ya. Tambah C dan 2. Ya, C-nya jadi minus 3 per 2. Habis itu gimana? Ya kan mau dicarinya tuh fungsinya kan. Y-nya berapa gitu. Jadi kalian balikin lagi. Ini jangan sampai lupa ya guys, tulis ininya. Akhirnya. Gitu. Jadi tinggal dibalikin aja. Gitu ya, bisa lah ya. Nomor 3. Nomor 4 juga sama, aku contohin satu aja. By the way, kalau kalian pengen dibahas yang aku skip, bilang aja ya, guys. Oke, jadi nomor 4 ini tentang kemiringan. Kemiringan itu kan M ya. M itu apa? M itu turunan 1 kan. Nah, berarti kalau kalian mau cari si fungsinya, ya, si fx-nya, itu berarti kan tinggal diintegralin kan. Misalnya A ya, jadi kan yang diketahui itu si f aksennya, 4x tambah 1. Nah, terus katanya si titiknya tuh 1 sama 2 gitu. Ya, berarti kan kalian cari dulu integralnya ya. 4x tambah 1 dx ini. Nah, ini 4 per 1 kan ini nih 1. Jadinya 2 kan. X kuadrat tambah x tambah c. Nah, ini kan y. Berarti sama ya. Ini kan x, yang ini x, ini y. X, y kan. Berarti kalau mau dimasukin ininya 2. Ini kan 2 kali 1 ya. Tambah 1, tambahin c. Jadi c-nya minus 1. Gitu. Nah, terus kalau ditanyanya y sama dengan fx ya, maksudnya kalian mau ditanyanya fungsinya, ya berarti kan fx ya atau y ini sama dengan 2x kuadrat tambah x tambah minus 1. Gitu. Ya, bisa lah ya ini mah. Nomor 4. Oke, sekarang nomor 5. Nah, ini nomor 5 udah masuk ke tentang substitusi ya. Oke, jadi aku kasih tahu aja langsung ya nomor 5 mah. Sebenarnya ini kalian ada yang mau coba jawab dulu nggak? Kalau kata kalian yang nomor 5C, itu jawabannya apa? Ada yang mau coba jawab? 5C. Gimana, Kak? Ini kan kalian cari U-nya. Nah, 5C. yang 5C itu berarti apa? 2 min T kuadrat. Ya. Benar. Kalau 5D? 2 plus T kuadrat. 2 plus T kuadrat. Ya, gitu ya. Ya, bisa lah ya ini ya.
kalau kalian bingung itu cari yang paling kompleks ya. Jadi kalau yang A tuh, yang A jelas ya, cuma ada satu yang kurungnya. Berarti kan yang A tinggal 3x tambah 4 kan. Yang aku udah tulis lah. 5A tuh 3x tambah 4 kan si U-nya. Nah, terus yang B itu kan dia per ya, kalau per terus yang atasnya itu cuma konstanta, berarti yang bawahnya diambil ya. Jadi U-nya itu U sama dengan 3x tambah 4 3x ya kan berarti. Yang C U-nya yang tadi ya, benar. Jadi 2 min T kuadrat, terus yang D itu U tambah T kuadrat gitu ya. Bisa ya kelihatan yang mana yang U-nya. Tuh. Oke, lanjut. Nomor 6. Nomor 6 itu, nah ini nomor 6 kalian mau dibahas nomor berapa aja? Ini rada lebih kompleks sih. Ada Yang G, Kak. oke, G. Terus ada lagi nggak? Sama C. Oke, yang lain ada yang mau request nggak nomor 6? Yang C, G, terus ya aku sambil tulis soalnya. Kamu mau nanya doang yang Yang apa? ini mah ini ini waktu apa? Integral biasa, bukan pakai substitusi kan ya? Pakai substitusi kalau ini. Soalnya Berarti kamu nggak kalau bisa kayak pakai gitu, integral biasa. yang si J itu U-nya yang mana? Apa harus Nah, dikali dulu? boleh, dikali juga boleh. Tapi kan meskipun dikali, dia tuh masih ada pangkatnya kan. Yang enggak, dia kan 1/. Berarti nantinya pangkat minus 1 kan. Nah, kalau ada dalam akar itu sama aja soalnya tuh kayak A. 2x tambah 6 pangkat 5. Nah, itu kan ada di dalam kurung gitu kan. Diakarin lagi. Dipangkatin lagi. Nah, makanya si U-nya tuh yang 2x tambah 6 gitu. Aku contohin deh yang J. Jadi Enggak, G. yang yang J. Nah, G, J. Terus ada lagi nggak? Yang bingung. Yang I ada yang mau ini nggak? Mau dibahas nggak? Yang lem. Boleh, Kak. Oke, berarti C, G, I, J ya. Oke, Kak. C, G, I, J. Oke, kalau yang C itu berarti kan 16x dikali akar 4x kuadrat minus 1 dx ya. Berarti kalau kayak gini, kalau kalian bingung, ingat selalu ganti dulu bentuknya. Kalau aku sih selalu bentuk akar itu dijadiin pangkat dulu gitu. Jadi kan kalau akar berarti kan dia pangkat setengah. Nah gini. Udah kayak gitu gimana? Masuk ke step 1. Step 1 itu kalian cari U-nya ya kan. U-nya itu apa? U-nya paling kompleks ya. Berarti yang apa? Yang ini kan. Yang ini kan 16x kan. Dia kayak biasa aja. Makanya ini jadi U-nya gitu. Nah, U-nya tuh tulis di sini 4x kuadrat minus 1. Habis itu apa? Kalian turunin dulu. Berarti kalian cari DU kan? DU. Turunan dari U itu apa? Ini 8x. Tambahin dx ya. Soalnya dia diturunin terhadap x kan. Habis itu kalian pindahin ya, pindah ruas. Jadinya dx sama dengan du dibagi 8x. Gitu. Udah kayak gini, kalian ganti si fungsinya ini step berikutnya. Si fungsinya itu harus dalam variabel u ya. Jadi ini tulis dulu 16x kan dia. Yang 16x itu kan dia nggak bisa diganti apa-apa lagi kan. Nah, jadi tulis aja 16x gitu. Nah, terus si 4x kuadrat minus 1 dia u kan. Berarti dikaliin u. Jangan lupa pangkatnya. Pangkat setengah. Gitu. Nah, ini yang harus diganti isi dx. Kan tadi itu ada dx ya. Sedangkan ini tuh harus dalam u. Berarti dx-nya diganti. Jadi ini nih du per 8x. Berarti dikaliin 1/8x ya. Du gitu.
Nah, ini bisa dicoret ya. Pokoknya itu pasti selalu bisa dicoret kalau kalian benar ngerjainnya. Gitu. Nah, udah kayak gini, ini kan udah jadi satu variabel kan, 2U setengah DO. Baru udah kayak gini tuh bisa diintegralin ya. Jadi kan 2 dikali 1 per 1 tambah setengah ya. U pangkat setengah tambah 1. 3 per 2 kan tambah C. Nah, berarti ini kan jadinya 2 pangkat 2 per 3 tambah C kan. Jangan lupa dibalikin lagi ya. Berarti itu sama dengan 4 per 3. Nah, U-nya tuh apa? U-nya yang ini kan 4x kuadrat minus 1. 4x kuadrat minus 1. Kalau pangkat 3 per 2 itu kan berarti pangkat 2 per 2 sama pangkat setengah kan. Ya, berarti 2 per 2 itu pangkat 1. Jadi gini, ini ya akar. Baru ditambahin C. Kayak gitu ya, yang C. Oke, sekarang yang berita yang G ya. Oke, yang G itu soalnya, ntar aku salin soal dulu ya. By the way, kalau kalian masih nggak ngerti, tanya ya guys. Ini. Ya udahlah, yang G ya. Nah ini. Oke, jadi yang G itu katanya soalnya X tambah 1, E pangkat. Biasanya tuh kalau ada E pangkat itu tuh ya yang diambilnya jadi U. Ya, pokoknya lebih kompleks aja. Nah, jadi kan kalau kayak gini U-nya tuh yang ini ya, yang aku merahin. Nah, ini. Nah, jadi kalian tulis dulu U-nya. U-nya itu apa? X kuadrat tambah 2X. Habis itu apa? Cari DU. Pokoknya step-nya itu selalu sama. Pilih U-nya, terus cari turunannya. Tuh. Jadi kan tambah 2 DX. Kalau udah kayak gini, kalian bisa pindahin ya. Pindah ruas. DX sama dengan DU per 2X tambah 2 gitu kan. Habis itu ganti si fungsinya jadi variabel U. Berarti F lagi. Integral dari X tambah 1. Pangkat U ya kan ini. Nah, ada X-nya diganti. Berarti 2X. 2X tambah 1 itu kan, 2X tambah 2 itu kan 2 dikali X tambah 1 kan. Ya, ini kan ke dalamin. Nah, dikaliin EU gitu. Jadi ini bisa dicoret ya. X tambah 1. Jadinya integral dari setengah E pangkat U DU. Kalau udah kayak gini gimana? Pakai yang rumus ini, integral yang eksponen. Ya, berarti kan kalau udah kayak gini, kaliin 1, kaliin E pangkat U tambah C. Berarti setengah E pangkat U-nya berapa tadi? U-nya itu kan X kuadrat tambah 2X ya. Tambah C. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Sebelum kita bahas yang H ya. Yang I deh. Kayak gitu ya guys, ngerti ya? Kalau metode substitusi itu. Pokoknya kalian masukin si rumusnya. Maksudnya si step-stepnya. Mulai dari pilih U-nya. Habis itu kalian cari turunannya. Baru kalian ganti si fungsinya tuh harus jadi satu variabel. Ya. Itu variabel U. Ya kan? Baru habis itu kalian balikin ke asal. Oke. Sekarang yang I. Jadi yang itu kan ln 5X per X dx. Nah, kalau kayak gini, berarti U-nya apa? Ada yang mau jawab? Ln 5X per X. U-nya 5X kah atau apa? 5X bukan, Kak? Atau ln 5X. Nggak tahu. Dan 5X itu enggak. Dan 5X. Iya, ln 5X ya. Ya, jadi U-nya tuh harusnya ln 5X gitu. Ini ya. Jadi kan nggak mungkin X, jadi yang atasnya gitu. Nah, habis itu kalian turunin dulu. Turunan dari ini masih ingat nggak? Kan tulis ya, 1 per 5X. 5X. Dikaliin sama turunannya kan? Iya, Dikali 5. 5 kan? Berarti ini bisa 1 per X dicoret. ya. Jadinya DU sama dengan
1 per X dx. Nah, ini bisa kali silang ya. Dx sama dengan X kali du. Tuh. Nah, baru lanjut ke step yang tadi ya. 5x-nya berarti ganti kali U. U dikaliin 1 per X. Ya udahlah ya, U per X gitu. Nah, dx-nya diganti, berarti kan X du. Tuh. Nah, ini dicoret kan. Udah kayak gitu doang. Ini berarti setengah U pangkat 2 kan. Tambahin C. Berarti setengah 5x kuadrat tambah C. Gitu ya ini. Nah, makanya kalian tuh harus juga ya si turunan. Kayak turunan len itu apa, turunan E itu apa gitu. Soalnya kan bakal kepake di sini gitu. Kayak ini yang J sekarang. Oke, yang J kan berarti tadi ya. Sebenarnya yang J itu kalian bisa kaliin dulu. Biar lebih gampang ya. Akar X tambah 1 dx. Ya. Jadi yang ini kan nih sama dengan ini kan kalian kaliin akar dikali akar itu akarnya hilang kan? Enggak. Ini tinggal X kan. Nah, ditambahin kan X. Ini kan dx. Nah, habis itu gimana? Jadi kalian pindahin dulu ke atas. Ya, jadinya X tambah akar X minus 1 dx. Nah, karena dia ada kayak fungsi di dalam kurung terus ada pangkatnya, berarti itu jadi U-nya kan? U sama dengan X tambah akar X itu. Nah, gini kan. Terus du-nya berarti apa? Turunan dari si X. Turunan dari X itu kan 1. Min 1. Tambahin sama turunan dari X setengah. Setengah X. Masih ingat nggak? Bentar. Minus setengah. Kalau turunan itu kan dikurangin 1 ya. Pangkat setengah kan. Berarti setengah yang ke depan. Nah, gitu. Setengah dikurangin 1 jadinya minus setengah. Tuh. dx ini kan. Kirain aku tadi turunan rantai, Kak. Lupa. Dalamnya doang ya. Oh, enggak. Soalnya bisa dijadiin pangkat kan. Kalau kalian bingung yang mana yang rantai, mana yang enggak, kalian ganti dulu si bentuknya. Oke, terus yang dibalikin ke yang awal. Berarti ini kan U pangkat minus 1, dx-nya diganti dulu kan. Dx-nya berapa? Oh, kita belum nulis dx-nya. Oke, dx sama dengan 1 dari sini aja ya. du sama dengan 1 ditambahin kan setengah x pangkat minus setengah itu kan berarti akar x ya. dx ini. Nah, ini dikurungin. Berarti dx itu kebalikannya kan. du kan 1 tambah 1 per 2 akar x. Ya, gitu. Nah, kalau udah kayak gini, berarti balikin lagi ya ke awal. Oke, jadi yang ya bentar guys, ini aku nge-like. Oke. Jadi si integralnya itu kalian masukin lagi U pangkat minus 1 dikaliin 1 per 1 tambah. Nah, ini nih. Kalau ada bentuk kayak gini, terus tuh kalian nggak bisa dicoret. Berarti tuh ada yang salah dengan perhitungan kalian. Jadi kalian bisa cari U-nya tuh yang lain gitu. Ya, ini kan tadi mau nyobain kan. Tadi siapa tadi yang nanya? Kalau dikaliin dulu bisa nggak, Kak? Bisa. Nah, cuma pas kalian kaliin tuh ternyata si X-nya nggak bisa dicoret kan. Ya, makanya itu biasanya tuh ada yang salah gitu. Nah, jadi sekarang cobain ya. Kita cobain kalau si akarnya tuh nggak dikaliin ke dalam. Ya, aku tulis dulu ya soalnya. Jadi yang J. Jadi ini tuh lebih ke arah kayak coba-coba juga. Kalau kalian ternyata pas udah ngitung, terus kayak tadi ya,
kasusnya, ya nggak apa-apa. Berarti U-nya tuh kalian salah milihnya gitu. Nah, berarti kalau kayak gini, cobain U-nya yang ini ya, yang akannya doang. Jadinya, yang dalam kurung doang. Jadinya akar X, tambahin 1. Nah, ini kalau diturunin, kan berarti, kayak tadi ya, X pangkat setengah, itu jadinya setengah, ya. Itu tadi kan akannya di bawah ya, jadi 1 gitu. Nah, berarti dx itu du dikaliin 2 akar x kan, ini. Nah, sekarang kita cobain 1 per akar x dikaliin u ya. Nah, dx-nya diganti, jadi 2 akar x du. Nah, sekarang bisa dicoret kan, berarti si akar x-nya dihilangin. Berarti ini jadinya 2 per u du kan, atau 2 u pangkat minus 1 du. Kalau udah kayak gini tinggal diintegralin kayak biasa. Ya, berarti kan 1 minus 1. Ingat kalau ada U pangkat minus 1, berarti itu kan yang aturan ln ya, yang tadi logaritma. Jadi, kalau U pangkat minus 1, itu tuh dia bisa jadi ln ya. Dijadiin ln U. Ln U lagi, jadiin 1 per U, jadinya nanti pas diintegralin itu jadi ln U gitu. Oke, jadi 2 ln U. Tambah C. Nah, sekarang balikin lagi. U-nya berapa? U-nya itu 2 ln akar X tambah 1 tambah C. Gitu. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Aman ya? Jadi gitu ya, guys. Jadi sebenarnya kayak, bisa nggak sih, Kak, dimasukin dulu ke dalam? Bisa mah bisa aja gitu kan, ya. Ya, cuman itu, ternyata tuh kalau dimasukin ke dalam, terus kalian ambil U-nya yang ini, itu tuh jadinya makin kompleks gitu, ya. Kalau kayak gini kan berarti kalian harus pilih lagi kan. Ya kayak gitulah, kalian harus masukin dari sini nih U-nya, biar si akar X-nya hilang. Ini kalau diterusin sebenarnya bisa jadi dipindahin lagi gitu lah ya. Pokoknya sampai si X itu hilang gitu. Nah, cuma kan itu bakal jadi jauh lebih ribet, bukan jadi malah sederhana. Makanya kalian cobain pilihnya yang lain gitu. Jadi dicobain kalau pilihnya tuh yang ini gitu. Kayak gitu ya guys, yang ini, yang J. Oke, nomor berapa nih? 6, ada yang mau ditanya lagi nggak? Kayak kalau aman yang 7 ya, yang 7 mah sama aja kan ya. Aku contohin yang A aja ya, 1 nomor. Kakak, Heeh. itu tadi ada lennya ya? Ya soalnya kan pangkat minus 1 ya. Ingat nggak yang tadi? Kalau pangkat minus 1 itu berarti dibalikin kan, jadinya ln. Ingat nggak? Turunan Aturan dari yang awal ya, Kak? Aturan. ya, ini turunan Oh, dari iya, ln iya. X itu kan 1 per X ya. Berarti kalau dibalikin jadinya ln kan. Iya, iya. Oh iya tahu. Oke, Kak, makasih. Jangan lupa ya guys, kalau pangkat minus 1 jadinya ln. Oke, sekarang nomor 7 ya. Jadi ini sama ya masalah nilai awal, cuma tuh kalian pakai metode substitusi gitu. Oke, dy per dx sama dengan 4x tambah 5. Sebenarnya kayak integral itu cuman susah dihitungnya, jadi kayak kadang tuh bingung gitu. Lebih susah ngitungnya. Soalnya kan 1 per kan. Cuman harusnya sama. Tambah 5x tambah C gini ya. Nah, Y-nya berapa? Y-nya tuh 3 kan. Berarti 3 sama dengan 2 kali X kuadrat. Masukin ya X-nya 1. Tambah C. Nah, ini cari dulu C-nya berapa. C-nya berarti 7 kan ini. Minus 4. Berarti balikin lagi. Y sama dengan 2X kuadrat tambah 5X minus 4. Gitu. Ya. Nomor 8 ya.
Nomor 8 itu kemiringan. Nah, ini sama ya. Kayak aku contohin yang B aja ya, lebih kompleks kayaknya. Kelihatan kan tipe soalnya tuh yang integral tertentu tuh gitu-gitu aja. Paling yang rada lumayan ini tuh, kenapa sih nggak lurus? Di yang integral tentu, nanti kalian belajar tentang luas gitu, soal cerita yang lebih kompleks. Oke, ya ini nomor 8, B. Jadi soalnya itu, ya, f aksen X sama dengan XE pangkat 4 min X kuadrat, ini ya. Terus ininya di minus 2,1. Oke, berarti ini sama ya. Pilih dulu sih U-nya. U-nya tuh apa? U-nya tuh yang pangkat ini kan ya. Dia lebih ribet. Jadi U-nya itu 4 min X kuadrat. Nah, kalian cari dulu DU. DU-nya berarti minus 2X. DX kan. Berarti DX-nya berapa? DU per minus 2X. Nah, ini balikin ya. Berarti X dikali E pangkat U. DX-nya diganti kan. Berarti 1 per minus 2X kalian DU. Nah, ini bisa dicoret kan. Ini sama ini. Jadinya tinggal 2 kan. Jadi minus setengah E pangkat U DU. Ini berarti berapa? Minus setengah. Ingat ya, kalau ada E pangkat U, berarti dikaliin 1 per K. K-nya itu di depannya. Nggak ada kan? Berarti 1 per 1. Gitu. Jadi langsung aja tulis si E pangkat U. U-nya itu 4 min X kuadrat tambah C. Gitu ya. Nah, habis itu gimana? Ini kan kalian mau cari dulu ya si C-nya. Berarti masukin Y-nya tuh berapa? Y-nya tuh kan 1 ya, sama dengan minus setengah dikaliin E pangkat 4 minus X kuadrat. X itu berapa? Minus 2 ya. Berarti minus 2 dikuadratin, itu jadinya 4 kan? 4 minus 4 jadinya 0. Tambah C. Nah, E pangkat 0 itu kan 1 ya, jadinya minus setengah. Jadi C-nya itu 3 per 2. Tuh, nanti kalian masukin lagi ya, biar dapat Y-nya berapa. Gitu. Y sama dengan titik-titik. Oke. Nomor 9. 9 juga sama ya. 10 aja kali ya. Ini lebih ini kayaknya. Ya udah, aku contohin nomor 10 ya. Jadi nomor 10 katanya sebuah lagi. Penjualan bulanan pada suatu toko barang impor itu $10.000 saat ini. Nah, ini kalau ada kata-kata saat ini berarti itu tuh pasti tentang masalah nilai awal ya. Nah, jadi kalian tulis dulu si S0-nya itu nomor berapa sih ini? Nomor 10 ya. Ya. Jadi S0-nya itu 10.000 gitu ya. Jadi tulis dulu diketahui S0 10.000. Nah, terus lanjut. Katanya itu penjualannya bakal turun dengan laju yang S aksen T itu. Nah, itu kan berarti turunannya turunan 1. Ingat ya, kalau laju itu berarti kan turunan 1 ya. Berarti nah, ini kan ketahuan lajunya. Biasa kan kalau di bab sebelumnya tuh kalian ditanyanya lajunya berapa kan. Nah, kalau sekarang ketahuan lajunya, kalian tuh pengen tahu sih ST-nya gitu. Fungsi ST. Nah, ini katanya dia bakal memperoleh laba selama penjualannya di atas 8.000. Berarti itu jadi syaratnya ya. Jadi si ST itu harus lebih gede dari 8.000 gitu. Oke, sekarang masuk ke yang A. Yang A itu ditanyanya ST. Berarti itu kan integral ya. Integral dari si S aksennya. Berarti ini kayak integral biasa ya. Dipangkat 25 dt. Nah, ini kan berarti minus 10 dikali 1 per 1 tambah 25. Nah, ini kalau kalian bingung ya, kayak kebalik gitu, jadi tulis aja dulu. 2 per 5 ditambah 1. 1 itu kan 5 per 5. Ya, berarti 7 per 5. Tambahin C. Jangan lupa ya si C-nya. Berarti kan ini 1 tambah 2 per 5 itu kan 7 per 5. 1 per, berarti dibalikin. Ya, jadinya 5 per 7 kan. Oke. Ini kalau nggak salah itu angkanya rada ribet nih. Buat yang B. Nah gitu ya. Habis itu yang B. Katanya tuh ditanya pas T-nya 20, pas T-nya itu 2 kan.
Benar nggak sih 2 tahun? Ya, setelah 2 tahun berarti kalian masukin pas T-nya itu 2 berapa. Nah, sekarang kan belum tahu ya pas T-nya 2 itu berapa. Soalnya kan kalian masih ada C di sini kan. Kalian tuh belum tahu C-nya. Nah, makanya itu pakai si nilai awal ya, si S0 ini. Oke, jadi masukin dulu. Kalau S0 itu 10.000, berarti 10.000 sama dengan minus 50/7. T-nya itu 0 kan. Tadi kan S0 ya, berarti ini 0 tambah C. Nah, kalau dikali 0 kan berarti habis ya. Berarti C-nya tuh 10.000. Tuh. Nah, terus kalau mau cari pas dia 2 tahun ya, 2 tahun dari sekarang, berarti kan tinggal T-nya 2 kan. Tuh kan. Ini gini. Berarti S2 itu berapa gitu. Nah, ini kalian tinggal cari ya, 2. Oke, sekarang yang C. Yang C katanya dia itu mau nanya berapa lama toko tersebut bakal tetap memperoleh laba. Katanya itu kan dia bakal memperoleh laba ya selama penjualannya di atas $8.000. Berarti si ST itu dia harus banget di atas $8.000 ya kan. Berarti ST lebih gede dari 8.000. Nah, kayak gini ya. Terus kalian masukin. Berarti kan minus 50/7. T pangkat 7/5. 7/5 lebih gede, tambahin 10.000 dulu ya. Lebih gede dari 8.000 gitu kan. Oke, sekarang tinggal dibalikin ya. T pangkat 7/5 lebih gede dari minus 2.000 kan. Nah, ini minusnya hilang ya. Berarti dibalikin kan. 14 dibagi 5 kan. Berarti 280. Kayak gini. Nah, udah kayak gini tinggal dihitung T-nya itu berapa. Kalau aku sih ya biar nggak bingung, pakai aja coba-coba gitu. 280 itu berapa gitu, berapa pangkat ini 7/5. 7/5 itu kan 1,4 ya. Jadi kalian cek di kalkulator berapa yang pangkat 1,4 itu. Jadi 280 gitu. Kalau nggak salah ini angkanya jelek sih, nggak bulat gitu. Gitu ya, nanti kalian cobain aja misalnya 20 pangkat 1,4 berapa? Jauh, ya kalian cobain gitu sampai dapat. Nah, gitu ya guys. Sekarang nomor 11. Nomor 11 sama ya ini. Cuman ini tentang nilai jual. Kayak aku bahas ya. Jadi katanya itu nilai jual suatu mesin bakal berkurang. Nah, ini aku pernah bilang kan ya, kayak satu mesin itu dia bakal mengalami penurunan nilai gitu. Pengurangan nilai gitu. Jadi setiap sudah dipakai terus-terusan ya, nilainya itu bakal berkurang gitu. Nah, makanya berkurang itu katanya minus 90 pangkat minus pangkat 5 T'. Berarti itu tuh jadi si turunan satunya ya. Misalnya kita misalnya N ya, si nilai jual itu. Berarti N aksen T-nya itu minus 960 pangkat minus T/5. Nah, sekarang ditanyanya nilai jual mesin dalam variabel usia. Usia itu kan T ya, waktu. Jadi, kalian cari NT-nya gitu. Diintegralin ya. Nih. T/5 dt. Oke, berarti kalau ada, nah ini ya, kalau ada itu berarti gimana? Berarti kan dikaliin sama 1/K. K-nya itu kan ini minus 1/5 ya. Berarti dikaliin 1/1/K. Kan 1/K. Nah, sudahnya tulis ulang. Tuh. Tambahin C. Berarti ini berapa? Minus 960 dikali minus 5 ya. T/5. Tambah C. Berarti kan ini jadi 4800 kan. T/5 tambah C. Gitu ya, yang N. Nah, sekarang yang B. Yang B itu katanya jika awalnya bernilai 5200, berarti itu kan N0 ya. Katanya itu N0 sama dengan 5.200. Nah, yang ditanya itu kalau T itu 10 ya, berusia 10 tahun, dia itu berapa gitu. Ya, berarti kalian masukin lagi ya kayak tadi. Jadi 5.200 ya sama dengan 4800 pangkat 0 ya ininya. Tambahin C. Kalian cari dulu C-nya. Pangkat 0 itu kan 1. Berarti C-nya tinggal dikurangin ya.
5.200 dikurangin 4.800. Berarti kan 400. Nah, udah kayak gini, masukin. Kalau T-nya 10 berapa? Berarti nyari kan 10 kan. Nah, ini masukin ya. 4.800. Pangkat minus 10 per 5. Tambahin 400. Ini bisa dicari kok pakai kalkulator. Gitu. Oke, sampai sini aman nggak, guys? Atau masih nggak ngerti gitu? Ada yang mau nanya dulu, Kak? Aman, Kak. Aman. Oke, aman ya. Oke, aku lanjut nomor 2 nomor lagi ya, bahas aja lah ya. Nomor 12. Jadi katanya 12 itu sama ya ini soalnya bentukannya. Katanya itu manajer toko sepatu itu katanya harga setiap pasang itu berubah pada laju P aksen X. Berarti tuh turunan 1 ya. Tulis dulu P aksen X-nya berapa. Gitu. Minus 300X per X kuadrat. Nah ini pakai substitusi ya. Soalnya kan dia lebih ribet kan hitungnya. Nah sekarang yang ditanya itu diketahui dulu ya. Katanya pas harganya 75. Berarti itu kan pas si P-nya 75 ya. Pas X-nya 75, itu tuh si X-nya itu 400 pasang. Ini kan X-nya dalam 100 ya, berarti X-nya 4 tuh. Nah, sekarang berapa fungsi PX? Fungsi PX itu apa gitu? Berarti kan diintegralin dulu kan. Integralnya. Ya udah ya, langsung. Berarti kalau mau cari PX itu, cari dulu U-nya ya. U-nya yang mana? U-nya yang bawah kan? Soalnya kan itu lebih kompleks ya. Berarti U-nya pasti yang X kuadrat tambah 9. Nah, terus kalian turunin ya kayak biasa. 2X dx. Dx sama dengan du per 2X. Gitu. Nah, sekarang masukin lagi ya ke awal. Jadinya kan minus 300X per U pangkat 3 per 2 dikaliin dx. Dx-nya berapa? Du per 2X kan. Tuh. Nah, ini tinggal dicoret ya, X-nya. Jadinya ini kan 150. Nah, ini jadi minus 150 U pangkat minus 3 per 2 du. Jadinya minus 150 dikali 1 ya kan, ditambahin 3 per 2 U. Minus 3 per 2 ditambahin 1. Berarti kan jadi minus setengah ya. Tambah C. Oke, ini jadinya 1 dikurangin 3 per 2. Berarti minus setengah kan, dibalikin jadi minus 2. Nah, ini jadi 300 ya. Jadinya 300, U-nya balikin lagi ke asal, berarti X kuadrat tambah 9. Atau enggak kita langsung ini ya, balikin. Jadinya 300. Nah, U pangkat minus setengah, berarti akarnya di bawah ya. Nah, ininya U ganti. Tambah C. Ini PX. Gitu ya. Oke, sekarang yang B. Yang B itu katanya berapa harga sepatu saat permintaan 500 pasang sama pas permintaan nggak ada. Berarti sama ya, kalian cari dulu sih C-nya. Ya, tadi kan udah dikasih tahu di soal nih, pasti harganya itu 75, permintaannya 400 pasang. Berarti pasti PX 75, ya. Ini berapa sih? 300. Nah, ini katanya dia 4 kan, berarti 4 kuadrat tambah 9, ya. Tambahin C, ini kan 25 ya, jadinya 5, 60. Jadi C-nya tuh 15. Nah, sekarang katanya pas dia itu minta 500 ya. Kalau 500 pasang itu kan berarti X-nya 5 ya. Pas X-nya 5, itu berapa gitu Pak X-nya. Ini nanti kalian cobain ya. P5 berapa? P5 berapa? Nah, kalau saat nggak ada permintaan, berarti kan si X-nya 0 ya. Nah, nanti kalian cari pas P0 itu berapa gitu. Oke, sekarang yang C. Berapa banyaknya permintaan saat harga sepatu 90? Nah, sekarang kebalik ya. Kalau harga sepatunya itu 90, berarti yang diketahui itu apa? Si P-nya ya. PX kan. PX itu katanya dia berapa sih? 90 ya. Ya, banyaknya 90. Berarti X-nya berapa kan ya? Berarti 90 dimasukin ya ke awal. 300 per
X kuadrat tambah 9, tambahin 15. Nah, ini tinggal dibalikin ya. 75 kan. 75 X kuadrat tambah 9 sama dengan 300. Berarti X kuadrat tambah 9 sama dengan berapa? 4 ya? 4. Nah, ini kan kalau dikuadratin jadinya X kuadrat tambah 9 sama dengan 16 kan. Berarti X kuadratnya, berarti X-nya plus minus akan 7. Gitu. Gitu ya guys yang ini. Oke, lanjut. Nomor terakhir. Nomor 13. Oke, sama ya ini. Itu kan si tipenya tuh gitu-gitu doang ini buat yang bab ini, subbab ini. Kayak katanya kan V aksen X itu 0,4 X pangkat 3 per akar 0,2 X pangkat 4 tambah 8.000 kan ya. Nah, sekarang katanya harga tanahnya itu $500 per meter kuadrat. Berarti V0-nya 500. Kan? Nah, sekarang ditanyanya di Vx-nya. Berarti kan kalian integralin ya sama. Nah, kalau kayak gini gimana? Berapa yang U-nya mana? Yang bawah ya, ini mah fix ya. Kayak berarti kalian ganti dulu U-nya. X pangkat 4 tambah 8.000. Berarti apa? Cari DU kan ya. DU itu turunan dari U. Berarti berapa? 0,8X DX kan? DX sama dengan DU per 0,8X gitu. Balik lagi ya kayak yang tadi. Jadi cari integralnya. 0,4X pangkat 3. Oh, ini ada pangkat 3-nya. Per akar U atau kayak U pangkat setengah ya. Nah, DX ini ganti. Berarti jadinya 1 per 0,8X pangkat 3 DU kan. Nah, ini bisa dicoret ya. Jadi kan 2. Terus jadinya setengah U pangkat minus setengah DU. Ini tinggal dikerjain ya. Berarti kan 1 per 1 kurang setengah. Berarti kan setengah ya. Ini minus setengah tambah 1. Jadinya setengah kan. Nah, ini jadinya setengah dikaliin 2 kan. Berarti hilang kan. Setengah dikali 2 jadi hilang. U itu masukin aja lah ya langsung. 0,2 X pangkat 4 tambah 8.000 pangkat setengah. Berarti kalau pangkat setengah itu apa? Ini kan ya pangkat setengah tambah C. Gitu. Nah, ini tuh sama dengan Fx ya. Fix ya. Oke, gitu. Nah, sekarang kalau yang B. Berapa harga tanah 10 tahun kemudian? Berarti yang ditanyanya T10. Ya. Atau X10. Di sini kan waktu tuh X kan. Yang B itu katanya pas X-nya 10, itu si Vx-nya berapa gitu. Nah, berarti kan kalian harus cari dulu ya si C-nya ya. Dari mana? Dari yang tadi ya ini. Si 0. Berarti 500 ya sama dengan akar berapa sih? 0,2 0 tambahin 8.000 ya kan. Nah, tambah C. Nah, ini juga sama ya, rada susah ngitungnya. Jadi nanti kalian pakai kalkulator ya. 500. Nah, gitu. Nanti ketemu C-nya berapa. Kalau udah ketemu C-nya berapa, masukin D di V10 ya. Berarti ini jadi berapa. Gitu. Oke deh, sampai sini. Ada yang mau ditanyain nggak? Kita hari ini cepet deh, udah sampai 13. Ada yang masih bingung nggak guys tentang integral? Nah, ini kalian tuh harus nguasain banget bab ini, subbab ini, soalnya nantinya bakal kepake terus gitu. Kalian tuh kan integral, kalau nggak salah tuh ada 4 pertemuan. Maksudnya 4 mingguan gitu, kalian belajar tentang integral. Jadi kalau yang ininya masih nggak paham, mendingan nanya gitu guys. Soalnya nanti bakal terus-terusan. Oke, ada yang masih bingung nggak tentang dari nomor 1 sampai 13? Kayak Kak tadi tuh yang nomor 10, C-nya tuh berapa lamanya? Bentar.
Lihat Nomor jam. 10 tuh bentar ya, aku cek dulu. Aku tuh pernah hitung enggak? Nah ini nih, 56 harusnya. Kayaknya. Bentar ya, aku share jawaban aku aja bentar ya. Ini tuh rada susah ya ngitungnya. Cuman pas aku sih coba-coba aja, kayak lebih gampang coba-coba gitu. Ini. Jadi kalau yang tadi kan lebih gedein ya, dari 8.000. Ya, terus pas 280 tuh berapa gitu kan ya. 280 tuh T-nya berapa kan, T pangkat berapa gitu. Jadinya 56. Ini kira-kira aja, sebenarnya 56 koma sih harusnya. Kak, itu Coba cara deh kalian. biar 56-nya gimana? Nggak ngerti. Kalau kamu coba-coba. Jadi itu kan 7/5 itu 1,4 ya. Ya kan? Jadi misalnya cobain dari 20. Yang nggak salah aja. Jadi 20 pangkat 1,4. Itu kan masih jauh ya, 66 ya. Jauh banget. Berarti cobain di 40. 40 pangkat 1,4. Itu masih 174. Ya, jawabannya masih jauh. Oh iya, ngerti. Jadi coba-coba gitu ya. Ya itu kalau aku nggak tahu sih guys. Jadi, yang berarti sebenarnya ngitungnya pas T-nya nemu lebih dari 280 kan ya? ya sebenarnya T-nya tuh harusnya di 280-nya, cuman kalau nggak salah tuh nggak ada yang exact gitu. Jadi bahkan 56 pun ya, 56 pangkat 1,4 itu 280,1. Itu paling dekat situ. Gitu. Begitulah. Emang ini tuh rada susah nih hitungnya. Ini juga tuh ya, yang B itu kan jadinya komanya banyak kan. Gitu. Tapi bisa kok. Jadi kira-kira tuh T-nya harus lebih gede dari 56 gitu. Biar dia labanya tuh, apa sih? Biar dia dapat laba ya kalau salah. Biar dia masih memperoleh laba gitu. Ya gitu ya. Kayak ada lagi nggak yang masih bingung? Nah ini juga yang nomor 11. Ini aku nggak tahu sih salah ngitung atau nggak. Cuman jelek juga jawabannya. Tuh. Sama nih yang ini nomor 13. Kalian pakai kalkulator. Harusnya tuh kalau susah gini pakai kalkulator kok nantinya. Nggak apa-apa guys, santai. Oke, ada lagi nggak yang masih mau nanya? Oke, aman ya guys berarti. Oke, kalau aman. Bener nih yang lain. Sebenarnya gampang sih ya yang Mbak ini, ya nggak? Harusnya Masih lebih. kayak SMA sih. Ya bener kan di SMA udah pernah. Kalau paling nanti bab selanjutnya udah mulai sulit ya, Kak? Kayaknya masih enggak deh yang minggu depan. Itu tentang integral tentu. Intinya pokoknya udah nggak ada C-nya gitu. Jadi nanti kalian tahu berapa hasilnya gitu. Harusnya masih gampang minggu depan. Yang susah tuh apa ya? Aku lupa deh. Aplikasi sih biasanya integral mah yang susah. Ingat aku ya. Berarti Minggu depan tuh kayaknya kalian tinggal belajar yang luar. materinya tuh sekarang itu integral sama ini doang kan ya, apa peluang-peluang gitu. Cuman integral agak banyak babnya kan ya. Sama himpunan kalau nggak salah. Oh iya. Yang Kan nanti biasanya kalau UAS tuh ngulang dari awal atau lanjutin materi ini aja? lanjutin. Oh, berarti Jadi nanti yang integral doang. sebelum-sebelumnya nggak ikut ke bawah di soal UAS ya? Ya. Ya, Oke kalau pas deh. aku gitu. Semua pelajaran. Oke, Kak. Makasih. Oke. Oke deh, karena udah bahas semua, kalian ada lagi nggak yang mau nanya? Apapun gitu. So, udah aman. Oke, aman ya? Ya udah lah ya. Kayaknya si gurunya juga masih vibes liburan gitu.
Oke deh, guys. Jadi kalau udah, mungkin hari ini kita sampai sini dulu. Nanti minggu depan kita lanjutin integral. Terus ini buat si PPT Canva-nya aku kirim di grup ya. Jadi aku nggak akan masukin ke Drive dulu. Ya. Jadi nanti kalian cek ya tiap minggu. Jadi tiap minggu aku bakal update si PPT-nya. Nanti kalian cek di Canva ya. Oke deh, kalau kayak gitu. Kalau udah maksudnya. Thank you teman-teman semua yang udah datang hari ini. Semoga kalian ngerti yang aku sampaikan tadi. Nanti kalau masih ada yang bingung, kayak biasa aja tinggal tanya aku. Oke, thank you Makasih guys. banyak, Kak. Makasih, Kak. Oke, bye-bye. Makasih Kak, izin live ya Kak. Izin live, Oke. Kak. Oke, gue izin live ya, Jack. Thank you. Thank you, Jeff. Oke.